Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karawakuala, Bapak Ahmad Effendi SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum yaitu Bapak Muhammad Maulidi Ahya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf pelaksana yang turut berhadir pada rencana tindak lanjut RTL pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita diberi kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Tak lupa juga kita ucapkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, sehingga kita nanti dapat syafaatnya di akhir zaman. Pada pertemuan kali ini tentang rencana tindak lanjut, perkenalkan nama saya Doni SPD. Saya sebagai peserta diseminasi PPKG PJOK gelombang kedua Kabupaten Barito Selatan tahun 2024. Rencana tindak lanjut saya pada pagi hari ini yaitu tentang olahraga SEM, Sport Education Model, tentang permainan bola voli. Latar belakang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. SEM itu sendiri adalah sebuah model pendidikan jasmani dengan pengalaman olahraga yang autentik, yang sebenarnya, yang nyata. Model ini bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran yang menggabungkan tidak hanya keterampilan motorik peserta didik, tetapi juga nilai-nilai karakter, keterampilan sosial, dan pemahaman yang lebih dalam tentang olahraga, minat berolahraga peserta didik di sekolah yang tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu juga didukung dengan aset sekolah yang ada. Tujuan dari program ini yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan tentang olahraga kaitannya lintas mata pelajaran. Yang kedua, menciptakan tubuh yang sehat melalui aktivitas olahraga, menumbuhkan sikap kepemimpinan dan tanggung jawab, mengembangkan minat bakat dan potensi peserta didik. Selanjutnya, membuat keterlibatan aktif peserta didik, yang selanjutnya membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Lanjut lagi. Oke, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menyampaikan suara, menentukan pilihan dan menunjukkan rasa kepemilikan terhadap proses pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang kedua, peserta didik terlibat aktif secara nyata berdasarkan peran dan karakteristik masing-masing dalam proses pembelajaran mereka dengan perasaan senang dan bahagia. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator dalam model pendidikan olahraga dengan tetap melakukan pengawasan. Yang keempat, guru bekerja sama dengan guru lain di dalam komunitas belajar sekolah untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Yang kelima, guru menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga diharapkan dengan proses pembelajaran PJOK ini dapat menumbuhkan rasa kemandirian dan gotong royong. Lanjut, teman. Struktur program dan mitra dalam komunikasi komunitas belajar. Yang pertama, kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh kelas 7 sampai kelas 9. Fokus saya pada kelas 9, namun tidak menutup kemungkinan program ini
akan dilaksanakan juga pada kelas 7 dan kelas 8. Jika program ini berkelanjutan, maka dianggap perlu melibatkan seluruh peserta didik. Setidaknya mereka mendapatkan pengalaman dari melihat kakak kelasnya memimpin dan mengelola kegiatan dengan berbagai peran sesuai dengan bakat masing-masing peserta didik. Misalnya, dari peserta itu semuanya nanti kita pilih yang menjadi dokumentasi, terlatih, pemain, medis, wasit, skorer, berkolaborasi dengan dalam beberapa kegiatan. Mereka bisa melibatkan sebagai penitia, beserta maupun supporter yang mendukung kegiatan program ini dilaksanakan dalam kurikuler atau di luar jadwal sekolah. Ini Bapak Ibu nanti dalam kegiatan SEM ini semuanya yang bertindak semuanya peserta didik. Karena dalam pembelajaran SEM untuk PJOK ini kita berpusat pada peserta didik. Yang jadi penitiannya peserta didik, yang jadi wasit, atlet, medis, dokumentasi semuanya berpusat kepada peserta didik. Guru jadi apa? Guru nanti kita menjadi fasilitator atau pendampingan. Kita mengajarkan mereka nanti. Kita mengajarkan bagaimana mereka jadi penitia, bagaimana mereka dokumentasi yang terlatih yang baik, bagaimana mengambil video, bagaimana mereka jadi atletnya, supporternya bagaimana, pencetak skor bagaimana. Kita nanti membimbing mereka, tapi dalam pelaksanaannya mereka yang membuat kegiatan itu, bukan gurunya. Kita sebagai pengawas. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan PJOK menggunakan sport education model. Ini memerlukan adanya sinergitas banyak pihak dalam ini, tertentunya dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru-guru sebagai pembimbing, dan rekan kolaborasi bagi guru PJOK dan seluruh peserta didik, serta pihak komite sekolah sebagai unsur pendukung dari bagian masyarakat luar sekolah. Dengan adanya dukungan ini dari berbagai stakeholder atau kepemimpinan atau yang pejabat yang berkepentingan ini, maka pembelajaran berbasis proyek akan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Nah, di sini pembelajaran PJOK ini banyak memerlukan sinergitas. Banyak pihak yang terlibat. Ada kepala sekolah, guru, komite, bahkan nanti sponsor dari luar. Lanjut, Pak Rahman. Oke, sport education model merupakan pengembangan pendekatan pembelajaran dengan memperhatikan yang pertama, pengalokasian waktu yang dibutuhkan dalam SEM memiliki durasi waktu yang lebih lama. Kegiatan ini dibuat musim kompetisi karena ini proyek, maka proyek ini memakan waktu lebih banyak. Di sini saya membuat programnya 3 bulan pelaksanaan. Puncaknya pada minggu kedua bulan Februari. Karena Desember sudah mulai, Desember, Januari, Februari. Karena Maret tidak bisa lagi masuk karena sudah puasa. 1 Maret itu sudah puasa. Makanya puncaknya nanti, finalnya nanti pada minggu kedua bulan Februari. Oke. Pengorganisasian peserta didik. Peserta didik dikelompokkan dengan beragam dan berimbang antara kelompok satu dengan yang lainnya. Kelompok bersifat tetap dari awal musim hingga akhir musim kompetisi. Ini tidak bisa dirubah-rubah lagi. Yang ketiga, berbagai peran. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berbagai peran dalam tim selain menjadi peran peserta didik, dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, medis, dokumentasi, peralatan rumah sakit, wasit, pencatatan skor, ahli statistik, dan peran lainnya. Ini banyak nanti peran siswanya. Ada yang ahli statistik nanti, strategi supaya memenangkan perlombaan, ada yang jadi manajer, ada yang jadi pelatih. Selanjutnya, permainan ini bisa dimodifikasi Bapak Ibu. Karena di sini kita banyak siswanya, mungkin bisa 6 putra melawan 6 putra, tapi di sini bisa dimodifikasi supaya lebih ramai lagi. Permainan yang dikompetisikan dapat dimodifikasi agar semua peserta didik dapat meraih kesuksesan. Misalnya dalam bola voli, 3 putra 3 putri kita gabungkan melawan 3 putra 3 putri yang lainnya. Bisa kita gabungkan, kenapa? Karena ada kesetaraan gender. Boleh kita gabungkan antara 3 putra 3 putri. Selanjutnya, pengenalan kompetisi musim. Kompetisi musim artinya adalah suatu kompetisi olahraga dari awal sampai akhir, atau final panjang musim dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Lanjut.
Seri kompetisi, satu musim kompetisi biasanya terdiri dari serangkaian kompetisi dari tahap yang mudah menjadi tahap kompetitif. Seri kompetisi dapat tergantung oleh sistem yang digunakan, misalnya terdapat babak penyisihan hingga grand final hingga final. Selanjutnya catatan pertandingan dalam musim perlu dijaga dengan baik dan dipublikasikan. Hal ini tidak hanya untuk menentukan juara kompetisi, tetapi juga untuk memberikan informasi tentang perkembangan peserta didik dalam menjalani musim kompetisi. Penentuan juara musim kompetisi biasanya menggunakan poin. Perayaan akhir musim, seluruh musim dirancang secara meriah dan menumbuhkan antusiasme, sehingga di akhir kompetisi dapat dibuat perayaan dan untuk memberikan berbagai penghargaan seperti penyerahan piala. Oke, di spot edukasi juga saya nanti minta tolong kepada beberapa wali kelas dengan guru mata pelajaran. Yang pertama nanti membantu saya mungkin di bidang agama, nanti Pai bisa bantu saya nanti tentang doa, mengajarkan siswa bagaimana pembacaan doa dalam kejuaraan. Setelah itu bisa juga saya minta tolong ke guru matematika nanti bagaimana cara mencatat skor. Setelah itu bagaimana poinnya nanti dihitung nanti guru matematika. Nah, bisa juga nanti saya minta tolong kepada ibu prakarya atau guru prakarya nanti bagaimana cara membuat susunan acara. Mungkin bisa juga nanti dari guru bahasa Indonesia, nanti saya minta tolong bagaimana cara penyampaian kata sambutan. Karena di sini di dalam program ini saya berkolaborasi dengan sesama teman sejawat, guru dengan wali kelas. Fungsi wali kelas apa? Nanti menyiapkan tim masing-masing dari sekolahnya, dari kelasnya. Nanti minta tolong juga dibuatkan moto dalam dipilih nanti. Ada motonya. Oke, lanjut lagi Pak Rahman. Oke. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini saya mendapatkan 4 model dari sekolah ini. Yang pertama model manusianya. Untuk kapasitasnya, kepala sekolah, guru dan kependidikan, peserta didik dan komite sekolah atau orang tua peserta didik. Itu modal manusianya. Modal fisiknya, halaman sekolah, UKS, kamar ganti, ruang sekolah dan perlengkapan olahraga. Modal lingkungannya, fasilitas olahraga, lapangan sepak bola, lapangan bola voli dan lapangan bulu tangkis. Modal finansialnya bisa nanti minta bantuan dari bendahara, bisa minta dana BOSPE atau bantuan operasional satuan pendidikan, atau dana BOPD atau bantuan operasional pendidikan daerah. Oke, kalau ini dananya kurang bisa juga kita minta sponsor dari pihak ketiga. Lanjut lagi Pak Rahman. Rencana evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 3 bulan sekali. Dengan sasaran peserta didik sebagai peserta dan penyelenggara, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru dan tenaga pendidikan sebagai rekan kolaborasi seperti yang saya jelaskan tadi, Ibu, Bapak, komunitas belajar sekolah, komite sekolah, orang tua peserta didik sebagai mitra dan pihak luar sekolah, serta dari guru PJOK sendiri sebagai aktor utama dalam program pembelajaran proyek ini, menggunakan teknik evaluasi berupa penyebaran survei kuesioner yang memuat refleksi dan umpan balik, atau bisa juga dengan wawancara secara langsung. Oke, lanjut lagi Pak Rahman. Kemungkinan atau tantangan dan solusinya. Tantangan di lapangan yaitu cuaca hujan. Maka kegiatan yang dilakukan di luar ruangan dapat ditunda atau dilaksanakan dan bisa diganti pada hari lainnya, atau bisa juga menyesuaikan dengan rancangan program yang dapat dilakukan di dalam ruangan. Yang kedua, kegiatan sekolah yang berbenturan dengan kegiatan lain. Keadaan ini sering terjadi mengingat banyaknya kegiatan yang tidak terencana pada kalender akademik, sehingga selalu saja ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada, sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang menjadi prioritasnya. Yang ketiga, minimnya dana kegiatan, mengingat banyaknya kebutuhan sekolah yang memerlukan dana
yang tidak sedikit, sehingga untuk proses pembelajaran proyek pastinya dana yang digunakan juga terbatas, sehingga memungkinkan pada pelaksanaannya melihat mitra sekolah sebagai pihak ketiga. Lanjut lagi Pak. Oke, terima kasih. Di sini ada pantun. Pergi ke toko kain membeli kebaya, kebaya biru buat hadiah pacar. Cukup sekian presentasi sen saya. Semoga progresnya berjalan lancar. Terima kasih. Dimohon kepada Ibu dan Bapak satu dua yang memberikan tanggapan atau komentar, saya persilakan. Terima kasih. Bisa langsung aja. Boleh. Bapak kepala sekolah ada tanggapan Pak? Saya. Tanggapan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya, dengan memperhatikan paparan dari Pak Doni tadi, ya, itu rencana tindak lanjut yang disampaikan Pak Doni sudah cukup menarik dan cukup baik. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memberi motivasi bagi ya peserta yang lain. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang Pak Doni sampaikan sangat menarik sekali. Ini model pembelajaran Pak Doni, model pembelajaran yang nanti akan disampaikan ke siswa. Model baru ini ya bagus sekali, dan semoga nanti model ini bisa dipraktekkan dengan siswa, dan siswanya tertarik dengan model ini. Bagus sekali Pak Doni. Kami sangat tertarik dengan model baru ini. Terima kasih. Sukses Pak Doni. Ya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada lagi ya? Berikan tanggapan atau komentar. Bu Mina. Oke, ini Ibu Guma, pelajaran SIM ini terbaru Bu. Nah, karena selama ini kita di sekolah itu guru sebagai penyelenggara Bu. Tapi di dalam SEM ini nanti kita ajarkan siswa semuanya berpartisipasi, jadi penitia, jadi wasit, jadi semuanya, jadi pelatih, semuanya itu kita lipatkan semuanya dari peserta didik Bu. Nah, ada lagi nggak? Bapak Haji Muryadi ada nggak Pak tanggapan atau komentar ya? Oke. Ada lagi nggak Bu? Oke, kalau tidak ada Bu tanggapannya lagi atau komentarnya lagi, nanti ini program ini sambil jalan Bu. Program ini nantinya finalnya kita praktekkan di bulan Februari. Nanti di dalam proses program ini Bu, nanti kita minta pilihan juga dari siswa atau peserta didiknya, mau seperti apa permainannya, apakah dimodifikasi, apakah secara normal atau secara emang yang dilakukan kejuaraan 6 cowok, 6 putra, 6 putri. Itu sambil berjalan nanti kita berkolaborasi. Apabila ada kekurangan, saya minta tolong nanti dari guru wali kelas atau guru atau pelajaran yang berkolaborasi dengan saya, nanti minta tolong bantuannya Ibu. Kalau ada kekurangan mohon ditambahkan. Kalau tidak ada lagi tanggapan atau komentarnya, saya cukupkan untuk rencana tindak lanjut saya ini Bu, tentang SEM Sport Education Model tentang permainan bola voli
Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan kehadirannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.